Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, hari ini kita akan membahas menerjang kegagalan. Hidup itu akan diwarnai dengan sukses dan gagal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan itu kami putar. Hidup itu selalu fluktuatif. Naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ada saat memang kita harus siap mental. Tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan, ya. Tidak semua, teman-teman. Dan itulah hidup. Karena yang namanya hidup itu akan selalu diwarnai dengan sedih dan bahagia. Diwarnai dengan sehat dan sakit, ya, gitu. Nah, bagian yang akan kita bahas, akan kita selesaikan, bagaimana bersahabat dengan kegagalan. Ya. Gimana caranya kita bersahabat dengan, karena kegagalan itu pasti akan dialami oleh siapapun. Dalam hal apapun. Ada yang sukses mendidik anak-anaknya, tapi tidak sukses dalam rumah tangganya. Ada anak nama Pala Linter sukses, tapi rumah tangga nama mengalami kegagalan. Ada juga yang rumah tangganya sukses, ngedidik anak gagal. Gitu. Ada yang usaha gagal, tapi rumah tangganya sukses. Ya. Jadi sebenarnya selalu gagal dan sukses itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Nah, bersahabat dengan kesuksesan itu lebih mudah dibanding dengan bersahabat dengan kegagalan. Gitu. Saya pernah ilustrasikan begini. Kalau ibu punya suami yang soleh, dermawan, kaya, bager, lalu ibu pun membalasnya dengan hal yang sama, berarti biasa apa istimewa? Biasa. Karena suami ibu orang yang segitu baiknya, lalu ibu baik, ya biasa lah. Tapi kalau suami ibu udah mah bodoh, enggak soleh, pelit, kasar, butut, tapi ibu baik sama suami ibu, berarti perilaku ibu istimewa apa biasa? Istimewa. Ibu pengen punya suami istimewa apa biasa? Pak, martabak biasa dengan martabak istimewa mahal mana? Ibu, kalau saya kasih mau martabak istimewa apa martabak biasa? Istimewa. Ibu, suami ibu ingin biasa apa istimewa? Ya udah. Biasa. Oke, tidak konsisten ternyata ya. Nah, enggak, itu teh ilustrasi. Bersahabat dengan kegagalan tuh lebih sulit dibanding bersahabat dengan kesuksesan gitu loh maksud saya. Ya. Bersahabat dengan istri yang solehah Pak, lebih gampang dibanding bapak kudu bersahabat dengan istri yang tidak solehah. Bapak butuh energi kesabaran yang luar biasa. Ibu juga sama begitu ya. Punya suami yang soleh itu bersahabat dengan suami yang soleh itu relatif lebih gampang daripada bersahabat dengan suami yang tidak soleh. Gitu loh. Jadi selalu bersahabat dengan kesulitan itu lebih berat. Nah, cara yang pertama, ini sebenarnya sudah disinggung, yakin semua itu dalam kuasa Allah. Jadi bagaimana caranya bersahabat dengan kegagalan? Yakin semua dalam kuasa Allah. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu enggak bisa milih ujian. 100% dikasih ku Allah. Enggak bisa milih. Jadi jangan begini, ya Allah jangan sampai saya diuji oleh anak.
Jangan sampai saya diuji oleh suami. Itu mah hak Allah. Kita mau diuji ku anak, kita mau diuji suami, kita mau diuji dengan penyakit, kita diuji dengan kekurangan harta. Itu mah kuasa Allah. Kenapa? Dah kita mah nggak bisa milih. Nggak bisa, Pak Bu. Kadang-kadang ada orang yang terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang wanita yang cantik, baik, tapi diperlakukan buruk oleh suaminya. Padahal suaminya itu kasep-kasep tuh. Ya, biasa aja gitu kan. Istrinya cantik banget, tapi kenapa disakiti? Ya, artinya apa? Bahwa memang ujian mah nggak bisa milih, nggak bisa, Pak. Ya. Nah, kita kudu yakin semua itu adalah kuasa Allah. Pernah saya ilustrasikan bedanya ujian sekolah dengan ujian kehidupan. Saya bilang kita kudu yakin apapun datangnya dari Allah, ya. Dan ujian itu, kegagalan itu kan bagian dari ujian. Kan tema kita bagaimana bersahabat dengan kegagalan, ya. Bagaimana caranya bersahabat dengan kegagalan? Ya yakin semua itu datang dari Allah, atas kehendak Allah, gitu. Kita termasuk yang dipilih untuk diuji dengan hal itu, gitu. Dan kita nggak bisa memilih, teman-teman, ya. Nah, karena itu ketika ujian menimpa diri kita di surat Al-Baqarah ayat 155-156 kita mengatakan inna lillahi wa inna, semua milik Allah kembali ke. Artinya kita kudu yakin setiap kegagalan, setiap penderitaan itu ada dalam wilayah kuasa Allah. Maka ketika kita mendapatkan kegagalan, ya, kita terima dulu. Ketika kita mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, ya udah kita terima dulu. Kenapa? Karena ada bagian dalam hidup ini memang kita cuma menerima aja. Contoh sederhana, kita ini punya orang tua yang tidak bisa kita pilih, benar gak sih? Ada orang tuanya yang demokratis, segala teh diskusi, jadi anak teh menjadi teman diskusi, sehingga si anak merasa, ibu bapak aku mah benar-benar orang tua yang ideal banget. Tapi si A itu, si B, orang tuanya itu orang tua yang otoriter. Tidak ada nanya ke anak. Yang ada adalah pokoknya. Pokoknya kamu kawin jeung Bambang. Aku sukanya sama Asep. Bambang. Pokoknya. Jadi pokoknya. Jadi ada orang tua yang pokoknya. Itu otoriter, ya, gitu. Ada juga orang tua yang permisif, terserah kamu. Balik jam 10 malam tadi ditanya, nggak balik juga nggak ditanya. Naik kelas nggak ditanya, naik kelas nggak ditanya. Pokoknya permisif. Pertanyaannya, bisa nggak kita milih orang tua yang demokratis? Bisa nggak kita milih orang tua yang otoriter? Nggak bisa. Nah maka dalam hidup ini ada yang bukan pilihan kita. Penyakit. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang pola hidupnya sehat, tetapnya kena penyakit? Tidak pernah merokok, ya, pola hidupnya sehat, tapi kena kanker paru-paru. Ada kan? Nah, itu kan bukan pilihan. Tapi aya nu ngarokok teu maot-maot. Jaga teu maot-maot. Jadi ada yang bilang, Bapak macam panjang umur tesa ngarokok, cenah kan gitu. Bapak Ibu, nah ini kan keluar dari rumus. Saya ingin cerita sama Anda, pokoknya mah hidup ini kudu yakin semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya bahkan kalau kita janji pun kita bilang insya Allah. Itu kan melibatkan kuasa Allah. Ya. Paham?
nanti hadir nggak di pelantikan Pak Prabowo? Saya bilang, saya ingin, tapi MPI bagi saya lebih penting. Gitu. Jadi saya tidak bilang insya Allah datang, memang saya tidak akan datang. Karena saya prioritaskan MPI. Daripada saya datang ke sana, Pak Am, apakah berkenan hadir? Mohon maaf, terima kasih. Saya akan menghadiri majelis percikan iman. Saya tidak bisa menghadiri majelis permusyawaratan rakyat. Tuh Anda makia bisaan heureuy sahanu heureuy kurang serius heureuy gimana. Nah, jadi tuhnya Pak, ya kurang ajar ya. Memang diundang gitu. Emang diundang. Baiklah orang mah baik. Teu diundang orang mah. Mun pakai hati apa nyeri dah tuh. Kieu cenah diundang gitu. Baik orang sok. Nah, jadi gini teman-teman, pokoknya ketika Anda ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, suatu yang anggaplah itu teh menyakitkan ya. Tadi Al-Baqarah 155 156, alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi. Terus ada doa yang kemarin saya sampaikan, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau penguasa. Kau berikan kuasa kepada yang kau kehendaki. Kau cabut kekuasaan dari yang kau kehendaki. Kau muliakan seseorang yang kau kehendaki. Kau hinakan seseorang atas yang kau kehendaki. Biadikal khair, pada tanganmu, pada kuasamu segala kebaikan. Nah, kita kudu yakin dengan hal itu teman-teman sekalian. Ya, sehingga kita tidak menyalahkan apapun, ya udah kita terima saja. Nah, jadi cara bersahabat dengan kegagalan, yakin semua atas kuasa Allah. Kita dalam hidup ini cuma ikhtiar. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, ujungnya seperti apa? Di luar kemampuan kita. Ibu, kenapa waktu ibu mau nikah dulu sholat istikharah? Iya, karena ibu nggak tahu suami ibu tuh ke depan seperti apa. Istri bapak nggak tahu ke depan seperti apa. Karena ada yang waktu awal nikah tahun pertama, tahun kedua baik-baik saja. Tahun ketiga, tahun keempat, dahsyat ujian. Iya ada banyak kejadian. 5 tahun pertama mah Pak Aam, aduh rumah tangga saya teh, tapi ya Allah Pak Aam, sekarang tuh seperti roller coaster Pak Aam. Gimana roller coasternya? Awal namanya nyaman gitu ya. Saya bilang, makanya dalam sholat istikharah itu kita mohon sebenarnya apapun yang Engkau berikan itu baik. Walaupun mungkin Anda menjalani hidup seperti roller coaster, tapi baik. Kan tidak sedikit orang jadi soleh karena hidupnya roller coaster gitu. Roller coaster tahu kan? Nah. Apa? Oh ya, ditutup roller coaster. Gitu. Dan saya yakin di sini ada yang hidupnya kayak roller coaster begitu. Ya kan? Tapi teman-teman ya udah terima aja gitu. Saya suka bilang hal yang paling membuat kita punya energi adalah kita terima. Anda diuji dengan sakit, terima aja. Ya Allah, kalau dengan sakit ini saya harus meninggal, jadikan ini adalah sarana saya husnul khotimah. Rilis Bu, enak gitu. Tapi kalau kenapa saya dikasih penyakit seperti ini? Kenapa ya Allah? Anda capek. Tapi kalau terima, ya udah. Mau diapain lagi dah? Udah terima aja gitu. Ya. Itu lebih rilis loh. Lebih rilis, lebih bisa diterima. Ya Allah, kenapa anakku kayak begini? Ini titipan. Saya jalani aja. Saya terima apapun yang Engkau titipkan kepadaku. Nah, berat tapi lebih bisa nerima gitu. Nah gitu. Bapak
Bapak ge kalau lihat istri pika sebelen gitu. Pika rudeteun. Ya udah. Terima dah. Bukan, dan tidak ada yang kebetulan atuh. Istri Bapak itu kan Bu Kokom. Dengar Pak, istri Bapak Bu Kokom teh bukan kebetulan. Kan dulu Bapak mah resepna teh ke Bu Ela. Nah, nikah jeung Bu Kokom sok. Di luar dugaan Bapak. Kenapa coba? Ya udah Bapak terima aja. Kokom adalah wanita yang Allah takdirkan untukku. Sudah selesai. Mau apa lagi sok? Bambang adalah laki-laki yang Allah takdirkan untuk saya. Ya udah terima aja. Mau apa lagi sok? Kenapa ibu matanya kayak loading, loadingnya gini, ngomong sia gampang, nah kan pasti Anda loading nek ya, ngomong sia gampang, sok sia dilakukan nama hese kamu teh, hari ngomong gampang, nah, disangkanya saya tidak bisa membaca mata Anda. Bari kita ngomong sia gampang. Nah, jadi satu bersahabat dengan kegagalan, yakin semua dan makanya kita mengatakan inna lillahi wa inna, betul itu surat Al-Baqarah 155-156 ya. Nah, yang kedua selalu berpikir positif. Apa? Berpikir positif. Oke, Ustadz, surat Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, tidak ada ujian terbesar kecuali peperangan. Peperangan itu melelahkan. Makanya kita harus doakan saudara-saudara kita di Palestina. Itu sudah setahun lebih ya, Oktober ke Oktober. Teman-teman, perang itu sangat melelahkan. Tiba-tiba kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal itu tidak kamu suka. Perang itu tidak kamu suka, tapi terpaksa diwajibkan karena pada saat itu umat Islam terus-menerus diserang dan diserang. Akhirnya diwajibkan untuk berperang. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Nah, pesannya adalah di sini, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu baik untukmu. Jadi gini Pak Bu, suatu yang menimpa diri kita dan tidak menyenangkan, itu pasti tidak kita suka. Mana ada orang yang suka dengan penderitaan? Itu enggak ada. Tapi boleh jadi dengan penderitaan itulah kamu menemukan hikmah. Tidak sedikit loh. Seorang perempuan tuh jadi solehah justru karena suaminya yang tidak soleh. Jadi rajin ke pengajian ya, jadi rajin tahajud, jadi rajin. Padahal dulu mah nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Tapi karena suaminya bermasalah, dia jadi dekat dengan Allah. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu baik untukmu. Atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu, itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu. Nah ini penting. Allah tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Makanya
Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya Allah semoga di balik ini ada kebaikan. Ya Allah, aku yakin yang menimpa diri saya ini pasti di balik ini ada hikmahnya. Jadi biasakan ketika kita ditimpa kegagalan, ketika kita ditimpa kesulitan, penderitaan, apapun itu bentuknya, bisa penyakit, bisa ditipu, bisa dikhianati, katakan dalam hati kita, aku yakin di balik ini ada hikmahnya. Gitu, ya. Saya punya pengalaman kemarin waktu umroh. Ini umroh yang mungkin sangat membahagiakan bagi jamaah laki-laki. Jadi kami ini ke Raudhoh ada jadwalnya. Kita semua sekarang mah ke Raudhoh tuh ada jadwalnya. Jadi nggak sembarang dengan jalur namanya nusuk dan tasreh. Yang lewat tasreh kami kebagian menjelang maghrib. Maghrib jam 6. Maka kita 4:30 teh sudah antri di tempat masuk ke Raudhoh. Udah antri, adzan maghrib, bubar. Ya, boleh jadi ada yang menggerutu. Ayo ngegus antri sejam setengah, gagal. Mungkin enggak? Kabayang teh Anda sudah antri sejam setengah, di 4:30 bubar. 5 menit mau adzan teh kata petugas teh, ya, salat. Bubar, salat. Kalau dilihat begitu mah aduh udah sejam setengah nunggu. Tapi kudu dimunculkan. Insya Allah lah ada hikmahnya. Salat maghrib tah. Maghrib antri doi tah. Antri lagi masuk, ya. Masuklah grup kita Percikan Iman, masuk. Ketika sholat di Raudhoh, ya, karena sholat di Raudhoh itu bisa sholat mutlak, bisa sholat tahiyatul masjid, adzan isya. Apa Bu? Kalau adzan isya berarti kita tidak meninggalkan Raudhoh. Adzan isya, qobla isya, sholat isya, wirid, sholat mayit, kabayang tuh sama Anda. Itu di Raudhoh paling kenyang. Adzan isya sampai selesai sholat isya, terus nyambung sholat mayit kan gitu. Sempat sholat rawatib. Jadi saya juga seumur hidup baru merasakan yang terprogram, ya, yang terprogram. Kan dulu mah kapanpun bisa. Yang terprogram sekarang ini kan sekarang by system. Nggak bisa orang masuk ke Raudhoh kecuali kudu menunjukkan barcode, ya gitu. Saya juga baru merasakan di Raudhoh dari mulai sebelum isya, ya berarti hampir 40 menit. Padahal jatah kita kan cuma 10 menit. Kalau dilihat awalnya tidak mengenakan. Gus antri sejam setengah bubar. Nah, tapi begitu kita katakan, insya Allah ada hikmahnya. Apa yang terjadi? Malah kami bisa di Raudhoh lama. Kabayang tuh sholat isya nungguan gitu, ngadoa terus. Karena Raudhoh itu kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku raudhatun ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Yang dimaksud taman-taman surga itu maksudnya Anda kalau di surga minta apapun Allah kasih. Kalau kata Nabi antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga, berarti doanya mustajab. Saya suka memberikan arahan pada jamaah, walaupun yang kita inginkan ini banyak, pilihlah 10 yang terpenting. Kan eta ratusan teh jamaah teh kebutuhan nantinya gitu. Cuk saya teh pokoknya pilih 10 yang terpenting karena saya tahu waktunya cuma 10 menitan. Wah, kemarin mah 100-na keluar. Terus war kan gitu, ya. Itulah pentingnya berpikir positif. Jadi artinya
Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Dan ternyata ada hadis yang mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. In dhanna bi khairan falahu. Bila hambaku berprasangka baik, aku berikan prasangka baik itu. Wa in dhanna syarran falahu. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, keburukan itu aku akan kasih. Paham, Bu? Jadi gini, kalau kita berprasangka baik sama Allah, kebaikan itu akan Allah kasih. Contoh yang sederhana tadi. Antri sejam setengah gagal. Insya Allah lah, Allah mau ngasih yang baik. Benar kok Allah dikasih yang baik, kita bisa berlama-lama di Raudhah. Tapi kalau gini, orang mah capek, udah nunggu sejam setengah, gagal total. Nah, suudon, ku Allah nggak akan dikasih. Jadi sebenarnya betapa pentingnya kita selalu berprasangka baik. Nah, yang menarik adalah ternyata otak kita itu bisa menghasilkan zat kimia tertentu. Otak kita, ya. Contoh, zat yang namanya endorfin bisa menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit, insya Allah sembuh, insya Allah ini penggugur dosa, itu rasa sakitnya berkurang karena ada hormon endorfin, ya. Nah, ada guru saya rahimahullah, beliau kena kanker tulang, itu sakitnya luar biasa. Tapi beliau kalau ditawarin untuk dikurangi rasa sakitnya suntik morfin, beliau nggak mau. Beliau katakan, "Keun becena, ieu teh penghapus dosa-dosa abah, sancan abah maut, ku Allah dibersihkan dosa." Tapi yang aneh adalah kalau orang lain mah sakitnya luar biasa, beliau itu sepertinya tidak terlalu merasa sakit. Nah, itu hormon endorfin yang diciptakan oleh otak. Kita juga suka gitu sama anak mun, "Bruk," ya kan gitu. Kuat. Tete endorfin. Jadi dia si anak kita rasa sakitnya berkurang. Bruk, kan kalau anak ini, "Bruk, anak mama kuat sehat ayo." Baru cingket ya, kan gitu. Sakit tapi mata nggak boleh kalau anak, "Bruk, sakit ya." Makanya nggak boleh gitu, nggak boleh, ya kan gitu. Nah, terus ada lagi katanya otak itu dengan husnuzon bisa menciptakan zat yang namanya gamma globulin yang bisa memperkuat sistem imunitas tubuh kita. Jadi gini, imunitas tubuh kita akan membaik ketika kita mengatakan, nggak apa-apalah, aku sehat gitu. Maka kenapa perempuan lebih kuat nahan sakit daripada laki-laki? Bapak gagah gini, bapak mah lebih cengeng. Sok bapak mun flu teh ngagoler kita. Gitu. Ayah teh batuk mama, jigana kudu emam bubur dihuapan. Tambah sakit, Pak. Tapi ayah bapak-bapak nu, ayah entelah, ayah kuat nah. Bener gitu, ya. Jadi mata bapak-bapak nu ogo rata-rata pondok umur. Iya, mata tong ogoan, Pak. Jadi bapak kalau sakit teh teu nanaon, ayah sehat, ayah kuat. Ulah aya mah golepak. Kompres kan gitu. Bubur disuapin. Nah, itu kemungkinan bapak pondok umur. Nah, jadi kenapa perempuan itu lebih panjang umur? Karena perempuan itu lebih kuat nahan sakit. Kenapa? Otaknya mengatakan, matak ayah ibu-ibu nu anaknya sakit, dia tidak tidur 3 malam kok kuat. Ya, ibu itu tidak tidur karena mau tidur gendong lagi, tapi kuat. Kenapa? Aku bisa.
Nah gitu. Jadi ternyata ibu bapak, otak manusia itu penting berpikir positif. Saya dengar ada orang yang gulanya sudah dikurangi, maksudnya tepung-tepung dikurangi, manis-manis dikurangi, tapi gulanya tinggi terus. Kata dokter ini dari stres. Jadi otak itu bisa menciptakan gula juga. Ya. Maka ada orang yang gula darahnya tinggi, secara makanan udah bener, sudah dikurangi semua, tapi kalau stres tetap ya gula darahnya tinggi. Artinya jangan sepelekan pikiran kita. Bapak Ibu, saya seringkali terkagum-kagum saat berhaji. Ada yang saat manasik boro-boro 7 putaran, setengah putaran sudah paham saya nggak kuat, udah duduk aja bu, ya kabayang teh. Tapi pas di sana kuat. Bahkan jamaah kemarin mah ada yang dari sini pakai itek pak, tongkat itek, tongkat. Iya jamaah. Ya. Beliau akhirnya mengatakan, kuat, mau dipakai. Sampai pulang itu tongkat nggak dipakai. Jadi otaknya menciptakan satu keadaan di mana membuat dirinya jadi kuat. Kalau haji reguler itu melempar jumroh paling dekat itu 3 kilo Pak. Dari tenda ke tempat melempar jumroh. Itu ada orang yang ketika manasik praktikum 1 putaran aja nggak kuat. Tapi kenapa ketika melempar jumroh ya dari tenda ke tempat melempar jumroh tuh one way itu 3 kilo. Dia bisa kuat jalan 3 kilo, pulang 3 kilo. Kenapa? Di sini kekuatan pikiran saya kuat. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan sepelekan pikiran kita. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, bila hambaku itu suka berbaik sangka kepadaku, aku wujudkan baik sangka dia. Tapi kalau kita suka suudon sama Allah, Allah wujudkan jelek sangka kita. Makanya bersahabat dengan kegagalan, bersahabat dengan penderitaan, 1, terima. Itu karena kuasa Allah. Yang kedua, berhusnudzon. Yang ketiga, jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Kalau sedih jangan terus sedih. Kalau sakit hati jangan terus, jangan. Jangan berlarut-larut. Ya. Marah boleh enggak? Jangan berlarut-larut. Sampai kita dibatasi cekcok saja hanya 3 hari saja. Jadi kalau ibu kesal sama suami, please 3 hari saja. Setelah itu ibu harus melawan kekesalan ibu. Gitu. Hindari berlarut-larut. Ini hadisnya agak panjang, saya bacakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat itu lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Tadi kuat pikirannya, selalu husnuzon. Itu mukmin yang kuat mas selalu husnuzon. Lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Ya kan? Gitu. Ahris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk selalu melakukan yang manfaat untuk dirimu. Jadi kita ini kudu berusaha untuk selalu melakukan yang bermanfaat untuk diri kita. Ibu bapak, biasakan kita melakukan apapun yang manfaat. Ibu di rumah beberes, iya mah gogolera, rebahan, mager. Biasa pakai baju daster yang beli di Taman Safari, gambar apel.
Ininya soeh kancing coplok 2. Kegoleran gitu ya. Ini gawe gitu. Ahris alamayan, berbuatlah yang manfaat. Naon we buka lomari beberes lomari, buka tempat sapatu beberes sapatu, kadapur beberes, bekerjalah. Bapak kalau udah pensiun, lakukan apapun, bertanamlah, bertani lah, apa, bebas ya. Wasta'in billah wala ta'jaz. Mohonlah kamu kepada Allah dan jangan kamu lemah. Nah ini, wa in asobaka syai'un, bila kamu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul lau anna fa'altu kadza wa kadza lakin qul qadarullah. Kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan mengatakan coba sekiranya, tapi katakanlah inilah yang Allah takdirkan untuk saya. Saya kasih contoh begini ya. Ya. Saya dari sini mau ke Dago. Bisa lewat mana? Bisa jalan Riau, tapi juga bisa lewat Asia Afrika jalan Sunda, ya. Saya memutuskan Asia Afrika jalan Sunda. Pekte macet. Nah, jangan bilang gini, coba kalau lewat Riau-nya merenan lancar. Coba kalau, jangan, udah. Andaikan, entak Bu, lamun kata suami teh mah lewat mana? Lewat Riau apa jalan Sunda? Lewat mana aja. Nah, begitu jalan Riau itu macet, ibu jangan bilang dah kalah ngambil jalan Riau atuh, cek mamah mah atuh, ongkoh tadi cek kamu teh terserah. Gitu. Bu kadang sok terjadi gitu ya. Masa gitu Bu? Nah, sekarang mah jangan mengatakan sekiranya atau coba kalau. Nah, kadang-kadang setan suka gini loh Bu. Kenapa ya aku nikah sama Bambang, coba kalau sama Asep, meureun ayeuna teh menghadiri pelantikan Pak Prabowo. Karena kan Asep kan jadi anggota dewan, ya kan gitu. Paham maksud saya? Nah, dulu kan ibu didekati sama siapa? Bambang sama Asep, tapi ibu memutuskan nikah sama Nah, ibu teh nonton di TV teh Asep teh pakai jas, pakai apa kan gitu, ya. Cek Anda teh, coba mun orang kawin jeung si Asep haritanya ya meureunnan aku teh menghadiri oge. Ibu istighfar. Bu. Istighfar. Kata-kata coba kalau itu teh kadang sok muncul Bu. Suka muncul gini, kenapa ya aku ini, padahal kalau aku begini, kenapa ya aku kok ini, padahal kalau aku begini. Tak eta teh katanya kata-kata sekiranya atau coba kalau atau itu taftahu amala syaiton, itu teh masuk bisikan-bisikan setan. Ya, awas ya, jangan ibu kalau lihat suami ibu mengecewakan, terima aja, jangan gini. Nah, aing teh kawin jeung nu kieu ya Allah, bodoh-bodoh teuing urang teh nya jeung daek atuh. Nah, bodoh-bodoh teuingnya. Coba kalau waktu itu teh aku nggak nikah sama orang ini, kayaknya nggak akan terlalu menderita. Istighfar itu bisikan setan. Istighfar tidak boleh. Ya, kenapa? Ya karena kita berlarut-larut. Nah, termasuk berlarut-larut itu kita menyalahkan diri kita. Misalnya gini, saya dulu salah ngedidik anak. Sekarang akibatnya anak teh kurang soleh. Nah, saya teh nggak boleh terus menyalahkan diri saya. Ya teh gara-gara saya salah ngedidik, saya teh nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah terjadi. Ahris alama yanfa'uk. Sekarang mah kamu lakukan saja apa yang manfaat untukmu. Jadi jangan terlalu sering menyalahkan diri kita atas apa yang sudah kita putuskan. Nah, itu teh suka terjadi loh. Anda merasa nggak gitu? Suka ada misalnya,
Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, gitu. Misalnya ibu pas bubar, senal ibu teh gede sabelah. Ya. Sama, sendal warna merah, tapi no hiji nomor genep, no hiji nomor 8. Nah, jangan mengatakan coba kalau nurut sama Pak Aam sendal teh bawa tas asupkeun meureunnan moal pahili. Geus da ayeuna mah geus terjadi. Terima saja. Hanya nanti kalau ke pengajian ribuan begini, saya sarankan untuk bawa tas sendal. Kenapa? Sebab kalau Anda lepas di sana, proses ngambilnya juga lama, belum lagi tertukar, ya kan gitu. Tapi kan Anda mah teu nurut jelemana. Geus di bejaan ti keur Salman keneh. Aya nu teu nurut masih ngajajar tuh, saya lihat dina layar CCTV masih tinggal loler, cuk orang teu nurut geus di bejaan. Nah, jadi kan masih pabalatak gitu. Anda yang pabalatak itu ya, kalau kemudian tertukar segala macam jangan coba ya, udah terima aja. Next perbaiki gitu, ya. Perbaiki. Ya. Nah, jadi jangan berlarut ya, jangan berlarut. Sedih boleh, tapi juga nggak boleh berlarut. Itu termasuk niyahah. Jadi ada orang yang ditinggal wafat oleh suaminya. Tiap hari datang ke kuburannya, memeluknya, nangis. Itu teh jadi berlebihan. Jadi nggak, itu namanya meratap. Seorang istri ditinggal wafat oleh suami itu sedih, ya wajar. Seorang suami ditinggal wafat oleh istri, ya wajar. Tapi kalau kemudian in the name of love, atas nama cinta bahwa si suami itu baik banget, kemudian membuat Anda menjadi terpaku dikit-dikit ke kuburan, itu jadi salah. Itu namanya niyahah. Niyahah itu artinya meratap, dan itu justru membuat orang yang di dalam kubur itu menderita karena ratapan kita, gitu. Jadi gini, ditinggal wafat oleh anak, sedih ya, sekali-kali ziarah, seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Tapi kan aya nu tiap hari, bahkan aya nu mama hayang sare di dieu, nemenin si papa. Ta eta teh niyahah, tidak boleh berlarut-larut. Jadi ditinggal wafat oleh orang yang kita sayang, sedih itu wajar. Yang tidak boleh itu berlarut-larut. Jadi apapun kalau berlarut-larut itu nggak boleh. Marah tidak boleh berlarut-larut. Marah, sedih, bahagia. Kalau bahagia berlarut-larut kan jika nu gelo. Seri deui. Dia bahagia karena udah umroh 4 bulan yang lalu. Kan jadi gelo, saudara. Nah, jadi bahagia itu tidak boleh berlarut, sedih tidak boleh berlarut, semuanya kudu sewajarnya, gitu ya. Nah, yang keempat, fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi. Ya. Fokus pada solusi. Nah, surat Ar-Ra'd Ustaz, ayat 13. Ayat 11, ayat 13 coba. Ayat 11. Surat Ar-Ra'd, lahu muaqibatun. Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Betul? Ayat berapa? Ayat 11 ya. Ayat 11. Sudah dibuka surat Ra'd ayat 3 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Sahabat percikan iman, jadi bagaimana kita bersahabat dengan kesulitan? Pertama, yakin semua atas kuasa Allah. Tidak ada yang kebetulan. Makanya kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, coba mindset kita benerin. Kita harus husnuzon. Dan otak kita itu akan menciptakan zat-zat yang membuat kita kuat menghadapi apapun ketika kita positif. Ya. Nah, yang ketiga, jangan suka berlarut-larut. Sedih boleh, tapi jangan berlarut. Kecewa boleh, jangan berlarut-larut. Marah boleh, jangan berlarut-larut. Segera hentikan. Segera cut. Nah, yang keempat, fokus pada solusi. Kalau kita diuji dengan sakit, solusi fokusnya adalah berobat. Gitu. Kalau ternyata kita pernah gagal dalam satu hal, coba evaluasi kenapa itu gagal. Jadi lebih kepada solusi. Contoh yang tadi, kenapa ibu sendalnya nepi ketukar? Nu hiji nomor genep, nu hiji nomor 8. Ya, daripada ibu berlarut-larut, ya, lebih baik ibu cari solusi. Oh, minggu depan mah memang kalau ngaji teh dengan jumlah jamaah yang banyak kudu bawa tas sendal gitu. Ya. Nah, jadi artinya fokus kepada solusi. Ya. Untuk apa Anda meratapi berat badan aku mah dah turun-turun, berat badan aku mah nggak turun-turun? Fokus ke solusi, kurangi makan. Ya kan gitu. Kunaon aku mah ya turun-turun. Nagen we 70. Oh ya, ini istiqomah koma di 70. Ya, jangan berlarut-larut ngomong anger we di 70. Kurangi tuang cece. Ya, kurangi gorengan, kurangi tepung, kurangi gula, eta boba eureun geura, ya kan gitu. Jadi jangan berlarut-larut, kenapa ya berat badan aku nggak turun-turun? Fokus pada solusi, ya benar nggak? Iya, fokus pada solusi gitu, ya. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Pada diri manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan, dari belakang. Mereka bertugas atas perintah Allah. Jadi Pak Bu, sebenarnya apapun yang kita lakukan semua tercatat. Ya. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau berbuat baik. Nggak ada catatannya di malaikat. Ya. Nggak usah khawatir. Orang tidak ada yang tahu dengan kebaikan Anda. Ya tetap berbuat baik saja, karena kebayang nggak pada diri manusia ada malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan, dari belakang, maksudnya benar-benar 24 jam diawasi, ada rekamannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Berarti ini fokus ke apa? Solusi. Allah mah nggak akan ngubah kecuali kamu yang berubah. Berat badanmu nggak akan turun kecuali kamu mengurangi asupan. Ya, benar nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya semua itu ada rumusnya. Allah tidak akan mengubah kecuali kamu. Ya. Saya pernah sampaikan, ada orang yang
Kenapa tiap jam 3 dia udah bangun? Tidak perlu pakai alarm. Karena dia melatih diri dulu. Ya enggak? Lama-lama di tubuhnya ada yang disebut alarm biologis. Begitu alarm biologisnya jalan, jam 3 teh ujug-ujug terbangun. Sekalipun tidak pakai alarm. Tapi untuk sampai di titik itu butuh apa? Latihan. Allah tidak akan mengubah sebelum orang itu mengubah. Jangan gini, ya kan gitu. Ustadz mah ditulungan ku Allah sok ugah jam 3, abdi mah jam 5 wae. Ya, saya bagaimana bangun jam 3 ari tidak mengubah diri saya melatih. Benar enggak sih? Jadi sebenarnya setiap orang bisa jadi apapun asal dia mau dan dia berlatih. Ya, begitu. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Idza aradallahu biqaumin su'an, bila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, ya, fala maraddalahu, tidak ada yang dapat menolak. Wa malahum min dunihi miwalin, dan tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Ini kalimat penting, bahwa satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita mengadu, tempat kita meminta hanyalah Allah. Jadi antara berusaha untuk mengubah diri dengan bermohon kepada Allah itu kudu berbarengan. Alias doa. Jadi fokus kepada solusi dan doa. Karena di sini ada kata-kata tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menolak dan melindungi mereka selain Allah. Jadi ketika kita selalu berlindung kepada Allah, nah disitulah kuncinya teman-teman semuanya. Nah jadi jelas di sini kita semua pasti akan mengalami pasang surut. Pasti. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan kami putar antar manusia. Pada saat roda kehidupan kita di bawah, nah maka kita kudu bersahabat dengan penderitaan. Satu, terima dengan lapang hati, karena itu atas dasar kuasa Allah. Dua, coba pikiran kita kudu positif. Karena dengan berpikir positif nanti energi kita akan berlimpah. Tiga, jangan berlarut. Jangan berlarut-larut. Ya, coba selesaikan, coba hentikan. Dan yang keempat, fokus pada solusi dan doa. Jadi fokus pada solusi sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan 4 langkah itu kita bisa bersahabat dengan yang namanya kegagalan atau kesulitan, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.